Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di video Matematika Dasar 1B di submodul 5, yaitu tentang aplikasi turunan. Bersama saya Rahma Sekarutami dari Teknik Lingkungan 2018, dan di sini saya akan mencoba untuk mereview materi dari modul ini dan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menyelesaikan soalnya. Nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam penyelesaian soal yang akan saya tuliskan itu kurang jelas tulisannya karena keterbatasan alat. Namun nanti tetap akan saya lampirkan foto agar dapat terlihat dengan jelas tulisannya ya. Nah, langsung aja ya kita mulai. Tapi sebelum mulai kita baca doa dulu. Nah, materi yang akan dipelajarin di submodul ini apa aja sih? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang kedua, tentang kemonotonan dan kecekungan suatu fungsi, yang juga akan dibahas tentang titik balik. Dan yang terakhir adalah ekstrem lokal. Dan materi-materi yang kita akan pelajarin ini sangat berkaitan dengan turunan ya karena ini aplikasi turunan, makanya kalian juga harus benar-benar paham tentang konsep turunan dan sebagainya di modul sebelumnya, yaitu di modul 4. Nah, yang pertama itu nilai maksimum dan minimum. Sesuai definisinya bisa dibaca sendiri ya. Intinya kalau nilai maksimum dan minimum ya, maksimum itu nilai yang terbesar dari suatu fungsi, minimum yang terkecil dari suatu fungsi. Nih di contohnya. Oh ya, dan itu berada di intervalnya, interval yang diberikan di soal. Contohnya nih, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat, kurvanya seperti ini, dan di interval tertutup min 1 sampai 3 nih, min 1 sampai 3. Dan berdasarkan kurva tersebut berapa sih nilai maksimum dan minimum satu fungsinya? Dapat dilihat kalau nilai minimumnya itu adalah ketika x sama dengan 0. Berarti nilai minimumnya 0. Terus nilai maksimumnya tuh berapa? Kan tapi nih kita lihat intervalnya tuh cuma sampai 3 kan. Kalau lihat, dan paling maksimum itu ini. Ketika x sama dengan 3, hasilnya adalah 9. Seperti itu. Terus, jaminan suatu fungsi itu memiliki nilai maksimum dan minimum adalah ketika fungsi tersebut kontinu pada interval tertutup A sampai B. Itu udah pasti dia punya nilai maksimum dan minimum. Namun, untuk fungsi yang tidak kontinu itu tetap memungkinkan dia memiliki nilai ekstrim, nilai maksimum dan minimum, tapi nggak semua fungsi yang tidak kontinu itu memiliki nilai maksimum dan minimum. Contohnya nih, dia sama-sama fungsi ini sama-sama tidak kontinu, tapi yang satu dia memiliki nilai ekstrim nih, maksimum sama minimumnya, tapi yang satunya sama-sama tidak kontinu juga, dia tidak memiliki nilai ekstrim, tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Seperti itu. Terus lokasi titik ekstrim. Titik ekstrim itu kan yang menentukan suatu fungsi itu ini ya, ada nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, titik ekstrim itu dari mana aja sih asalnya? Nah, titik ekstrim itu asalnya dari 3 titik, yaitu yang pertama titik ujung interval, yang kedua titik stasioner, syaratnya turunan pertama sama dengan 0, dan yang terakhir adalah titik singular, yaitu ketika turunan pertamanya itu tidak terdefinisi atau tidak memiliki nilai atau tidak ada. Jadi ketiga titik ini itu merupakan poin penting dari teori maksimum dan minimum, karena dari titik-titik ini dia merupakan calon dari titik yang menghasilkan nilai maksimum dan minimum, dan ketiga titik tersebut dinamakan titik kritis. Tuh, tadi ada titik ujung interval itu ya yang ada di masing-masing ujung interval. Terus ada titik stasioner, yaitu titik di mana fungsi tersebut itu berhenti naik atau turun.
nih, ini dia dari turun berhenti naik, ini juga naik berhenti turun, itu juga dengan ini. Terus titik singular yaitu titik dimana fungsi f itu mempunyai sudut yang tajam, garis singgung, atau loncatan. Nah, kesimpulannya, jadi untuk menentukan nilai maksimum atau minimum seperti yang tadi dibilang, harus cari titik-titik kritis yang terdiri dari titik ujung interval, stasioner, dan singular. Terus itu kan baru dapat titik kritisnya ya, dimana itu x-nya. Yang kedua, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, masukkan nilai x tersebut ke dalam fungsi fx. Tuh. Karena fx itu sama dengan y dan itu adalah nilainya, dan itu untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, langsung aja ya ke contoh soalnya. Diberikan fungsi x yaitu 8x kuadrat dikurang 4x pada interval minus 1 sampai 1. Terus kita suruh cari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum satu fungsi, kan kita cari dulu tuh tadi titik kritisnya, yang terdiri dari yang pertama itu titik ujung interval, yang kedua itu titik stasioner ketika f aksen x sama dengan 0, dan yang ketiga itu titik singular, yaitu ketika f aksen x atau turunan pertamanya itu tidak ada. Nah, yang pertama titik di ujung interval. Nah, ini maaf ya kalau tulisannya jelek karena susah nulisnya. Nah, nanti tapi akan saya berikan foto penyelesaian soalnya yang jelas tulisannya. Ini cuma buat ngebantu jelasin aja. Ujung interval tuh lah pokoknya, yaitu titik ujung intervalnya yaitu x sama dengan min 1. Nah, ujung intervalnya itu ini ya, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1, dilihat dari sini batasnya. Terus yang kedua itu titik stasioner. Titik stasioner itu kan syaratnya turunan pertamanya itu sama dengan 0 kan, atau f aksen x tuh. Nah, fx-nya kan 8x kuadrat min 4x, berarti turunan pertamanya 16x dikurang 4 ya kan, sama dengan 0. Terus ini kan bisa disederhanain, sama-sama dibagi 4 kan, bagi 4 jadinya tinggal 4x minus 1. 4x min 1 sama dengan 0. Terus 4x min 1 4x minus 1 sama dengan 0. Karena 0 bagi 4 0 kan, berarti 4x sama dengan 1, x sama dengan 1/4 ya kan. Nah, terus yang ketiga adalah titik singular kan. Nah, titik singular itu kan ketika turunan pertama suatu fungsinya itu tidak ada atau tidak terdefinisikan. Sedangkan kalau misalnya di sini titik turunan pertamanya kan 16x min 4, intervalnya min 1 sampai 1, dan untuk setiap x min 1 sampai 1 dia f aksen x-nya terdefinisikan atau memiliki nilai masuk. Misalnya masukin minus 1 tuh, dia punya nilai 16x min 4, begitu juga seterusnya sampai 1. Makanya titik singularnya itu enggak ada. Nah, jadi udah dapat titik ujung interval, stasioner sama singular, diperoleh titik kritisnya berapa aja. Ini ada min 1, 1/4 sama 1 kan. Udah, berarti diperoleh titik kritisnya minus 1, 1. TS itu titik kritis ya.
min 1 1/4 dan 1 dan 1. Nah, udah dapat titik kritis TSTK titik kritis, baru kita bisa menentukan nilai minimum dan maksimum satu fungsinya dengan cara apa tadi? Memasukkan nilai X ke fungsi X-nya. Fungsi X-nya berapa tadi? Fungsi X-nya itu 8X kuadrat min 4X, ya kan? Terus masukin aja nilai titik-titik kritisnya itu ke fungsi X-nya. Kalau minus 1, 8 kali min 1 kuadrat 8 dikurang 4 min minus 1 tambah 4 berarti 12. Terus kalau 1/4, 8 kali 1/4 kuadrat 1/16, 8 kali 1/16 setengah dikurang 4 kali 1/4, 1/2 kurang 1 minus setengah. Terus kalau misalnya 1, 8 dikali 1 kuadrat 8 dikurang 4 kali 1 4, 8 kurang 4 4. Nah, jadi ini 12 merupakan nilai maksimumnya, terus minus setengah itu nilai minimumnya. Jadi ketika X sama dengan min 1 akan memberikan fungsi X 8X kuadrat min 4X itu nilai maksimum, dan ketika ketika X sama dengan 1/4 akan memberikan fungsi menjadi minimum. Nah, ini ya tulisan jelasnya dari penjelasan sebelumnya, karena yang sebelumnya nggak jelas. Terus kita ke contoh soal berikutnya, sama masih menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi dari fungsi X pangkat 2/3 pada interval min 1 sampai 2. Nah, karena tadi kalau misalnya saya pakai metode saya coret-coret sendiri tulisannya nggak jelas, jadi saya akan coba jelaskan dari tulisan yang ada dan jelaskan asal-usulnya gimana gitu ya. Nah, kan yang pertama kita cari titik kritisnya dulu, yang terdiri dari ujung interval, titik stasioner, sama titik singular kan. Nah, untuk ujung intervalnya kan tadi diberikan interval dari min 1 sampai 2, makanya ujung intervalnya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Terus titik stasioner, syarat titik stasioner kan F aksen X sama dengan 0. Nah, cari dulu turunan pertama dari X pangkat 2/3 kan 2/3 X pangkat 2/3 dikurang 1 berarti 2/3 X pangkat minus 1/3. Nah, kalau pindah ke bawah pangkat negatif kan jadi positif, makanya 2/3 X pangkat 1/3. Nah, tapi kalau misalnya suatu fungsi ya, kalau misalnya pecahan penyebutnya itu kan harus itu ya, kalau misalnya mau terdefinisikan nggak boleh 0. Kalau misalnya penyebutnya 0, hasilnya kan menjadi tidak terdefinisikan. Sedangkan ini syarat stasioner itu turunan pertamanya itu sama dengan 0, dan berapapun nilainya X di bawah ini nggak pernah bisa 2 dibagi berapapun X nya di bawah ini nggak pernah bisa mencapai 0, karena ini adalah perkalian kan. X pangkat berapapun terus 2 dibagi hasilnya itu nggak akan pernah bisa mencapai 0, makanya dia tidak memiliki titik stasioner. Terus titik singular, nah titik singular itu kan ketika F aksen X itu tidak ada. Nah, suatu pecahan kalau misalnya bawahnya 0 itu kan menjadi tidak terdefinisikan atau tidak memiliki nilai, makanya titik singularnya X adalah 0. Karena kalau misalnya kita masukin 0, dia menjadi tidak terdefinisi. Makanya diperoleh titik kritis min 1, 0, dan 2. Ini udah dapat titik kritisnya. Terus
Nah, baru kita bisa nentuin nilai maksimum dan minimum fungsinya. Masukin aja titik-titik kritis tersebut ke fungsinya. Fungsinya kan X pangkat 2/3. Kalau dimasukin min 1, berarti min 1 pangkat 2/3 1. Kalau dimasukin 0, 0 pangkat 2/3 0. Dimasukin 2, 2 pangkat 2/3 1,59. Jadi diperoleh nilai maksimum ketika ini dan nilai minimum ini. Nilai minimum itu ketika X sama dengan 0, yaitu 0, dan nilai maksimum ketika X sama dengan 2, yaitu 1,59. Terus lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang kemonotonan dan kecekungan. Apa sih itu kemonotonan dan kecekungan? Nih, monoton itu ini ya, langsung di gambarnya aja. Monoton naik itu ya ketika fungsinya itu naik. Nih, monoton naik, set, monoton. Terus kalau monoton turun ya ketika fungsinya itu turun kurvanya suatu fungsi. Terus gimana cara menentukan kemonotonan sih pada satu fungsi? Itu tuh dapat digunakan dengan menggunakan turunan pertama, yaitu misalkan f kontinu pada interval tertutup a sampai b dan dia diferensiabel atau punya turunan pada interval terbuka a sampai b. Ketika f aksen x nya lebih dari 0, maka dia fungsi tersebut naik. Ketika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi tersebut turun. Jadi ini kata kuncinya, f aksen naik, f aksen x lebih dari 0, fungsinya naik. F aksen x kurang dari 0, fungsinya turun. Nih contohnya, ketika f aksen x nya lebih dari 0, dia naik kurvanya ketika fungsinya, terus ketika f aksen x kurang dari 0, maka fungsinya turun. Nah, langsung aja ke contoh soalnya ya. Diberikan fungsi 4x pangkat 3 dikurang 4x plus 1. Terus kita suruh nentuin nih dimana monoton naik, dimana monoton turunnya. Nah, penyelesaiannya kalau tadi kan kalau buat menentukan monoton naik atau turun satu fungsi tuh kita gunakan turunan pertama kan. Kalau misalnya lebih dari 0 dia naik, kalau misalnya kurang dari 0 dia turun. Nah, udah kita selesain. Fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x plus 1. Terus f aksen x nya berarti 12, 3 kali 4 12, x 3 kurang 1 2, 12x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Terus ini kita sederhanain, sama-sama dibagi 4, berarti tinggal 3x dikurang 1. Terus 3x kurang 1 sama dengan 0 bagi 4, 0, berarti x sama dengan 1/3. Terus kita bikin nih garis bilangannya. Nah, garis bilangan, terus kan titiknya tadi 1/3 ya, di sini x nya udah bikin 1/3. Terus kita uji nih di kiri 1/3 sama di kanan 1/3 biar enak 0 sama 1 ya. Kalau misalnya 0, nah masukin ke f aksen x nya 12 kali 0 kuadrat 0, 0 kurang 4 minus 4, makanya negatif kan. Terus di kanannya 1/3, misalnya 1, 12 dikali 1 kuadrat 12 dikurang 4 8, positif kan. Makanya kalau tadi kan kalau kurang dari 0 dia turun kan, turun. Terus kalau lebih dari 0 dia naik. Nah, berarti fungsinya itu turun pada, ini kan batasnya kan 1/3. Kalau ke kiri kan sampai minus, tak hingga ke kanan sampai positif tak hingga, makanya fungsinya turun pada minus tak hingga 1/3. Terus fungsinya naik pada 1/3 sampai tak hingga. Nah, terus kita ke materi berikutnya, yaitu tentang kecekungan. Apa sih kecekungan itu? Misalkan fungsi mempunyai turunan pada interval terbuka f dikatakan cekung ke atas jika f aksennya itu monoton naik, dan f dikatakan cekung ke bawah jika f aksennya itu monoton turun. Tahu kan ya kecekungan itu seperti apa? Ini kayak mangkok, kayak jalan, pokoknya kayak gini. Nah, ini kalau ini cekung ke atas karena dia bukanya ke atas kan. Kalau cekung ke bawah kebalikannya, karena dia cekungnya buka ke arah bawah. Nah, hubungan antara
kemonotonan sama turunan kedua tuh apa? Nih, kalau misalkannya turunan kedua itu lebih dari 0, maka dia itu cekung ke atas. Tapi kalau turunan kedua itu kurang dari 0, dia cekung ke bawah. Tuh gambarnya kayak gitu ya. Nih, cekung ke atas, cekung ke bawah. Terus di kecekungan itu berhubungan sama titik balik. Titik balik itu apa sih? Jadi titik balik itu titik dimana tempat terjadinya perubahan dari cekung atas ke cekung bawah, atau sebaliknya dari cekung bawah ke cekung atas. Nah, misalkan F itu continue di titik C, maka kita sebut titiknya itu C, FC, dan itu merupakan titik balik dari F jika terjadi perubahan kecekungan. Nih kayak gini misalnya ya. Nih, ini kan ada cekung ke atas sama cekung ke bawah kan. Nah, di antara cekung atas sama cekung bawah ini kan ada titik di tempat dia terjadinya titik baliknya itu kan. Nah, yang tempat terjadi perubahan dari cekung atas ke cekung bawah, nah ini disebut sama titik balik. Disebut di sini kita misalin C, FC. Nah, kita langsung ke contoh soal kecekungan dan menentukan titik baliknya ya. Nih, diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 2x. Nah, kita suruh nentuin itu cekung ke atas, cekung ke bawahnya, sama dimana titik baliknya. Nah, buat nentuin cekung ke atas sama cekung ke bawah kan tadi digunakan turunan kedua kan. Kalau nyari turunan kedua berarti kita nyari turunan pertama dulu kan. Turunan pertamanya 6x kuadrat min 18x plus 12. Berarti turunan keduanya 12x min 18. Terus itu disederhanain, sama-sama dibagi 6, 12x bagi 6 2x, 18 bagi 6 3. Berarti 2x min 3 itu sama dengan 0, x sama dengan 3/2. Terus bikin nih garis bilangan. Ini kan x sama dengan 3/2. Ya udah, berarti dibikin garis bilangan di batasnya itu di titik x 3/2. Terus kita uji nih di sebelah kanan sama kirinya untuk menentukan positif negatifnya. Nah, masukin titiknya ini di turunan kedua. Kan kalau tadi kemonotonan kita gunakan turunan pertama, makanya pas dimasukin ke garis bilangan kita masukin titiknya itu di turunan pertama. Nah, tapi kalau di kecekungan kita pakai turunan kedua, makanya di garis bilangannya juga kita masukin titiknya itu di fungsi turunan kedua, di ini 12x minus 18, atau yang ini juga bisa. Udah, yang paling enak 0 sama 2 ya. Kalau misalnya masukin 0, 12 kali 0, 0 dikurang 18 negatif. Terus kalau misalnya itu sebelah kiri negatif. Kalau misalnya masukin kanannya 3/2, masukin 2, 12 kali 2, 24 kurang 18, 6 positif. Makanya kalau negatif tadi apa? Cekung ke bawah. Terus kalau positif dia cekung ke atas. Nah, makanya F itu akan cekung ke atas pada 3/2 sampai tak hingga. Terus yang cekung ke bawah pada minus tak hingga sampai 3/2. Terus tentuin titik baliknya. Kan tadi apa dibilangnya titik balik tuh tempat terjadinya perubahan dari cekung atas ke cekung bawah atau sebaliknya kan. Nah, dilihat dari gambar nih. Misalnya ini diterusin ya. Ini kan cekung ke bawah. Kan dia kan batasnya sampai 3/2 kan. Set, sampai sinilah misalnya. Terus dia ganti cekung ke atas gini kan. Nah, berarti di sini adalah titik baliknya kan, yaitu di titik 3/2. Nah, berarti titik baliknya adalah 3/2, nilai fungsi dari 3/2 untuk menentukan nilainya. Udah, tinggal masukin ke fungsinya. Fungsinya kan berapa? 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Nah, masukin ke sini. Udah didapat 9/2, makanya titik baliknya 3/2, 9/2. Nah,
Kalau bingung nih ya, saya ulangin lagi. Kalau kita di kemonotonan, kita gunakan turunan pertama. Di garis bilangannya buat ngeceknya juga masukin turunan pertama. Tapi kalau di kecekungan, kita kan gunakan turunan kedua untuk menentukan cekung atas atau cekung bawahnya. Makanya di garis bilangannya juga masukin untuk ngeceknya positif negatifnya itu juga masukin ke fungsi turunan kedua. Nah, tapi kalau misalnya kayak tuh di titik balik terus menentukan nilai maksimum minimum, kenapa dia pakainya fungsi X-nya? Ya karena kita mau nentuin nilai di titik itu gitu. Pokoknya sering-sering aja latihan. Nanti juga di akhir saya kasih penyelesaian dari soal-soal latihannya. Terus ntar kalian bisa belajar dari situ. Terus masuk materi terakhir yaitu tentang ekstrim lokal. Pasti itu ekstrim lokal. Jadi ekstrim lokal itu nih, misalkan S merupakan daerah asal dari F yang memuat titik C. Jadi S itu kayak interval ya. Dan FC itu merupakan nilai maksimum lokal F jika terdapat interval dari A sampai B yang memuat titik C, sehingga FC adalah nilai maksimum. Atau FC merupakan nilai minimum lokal jika terdapat interval A sampai B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum. Dan FC itu dikatakan nilai ekstrim lokal jika FC itu berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Jadi nilai ekstrim lokal itu bisa yang maksimum lokal atau minimum lokal. Terus cara menentukan ekstrim lokal ini ada dua, yaitu yang pertama dengan uji turunan pertama dan yang kedua itu dengan uji turunan kedua. Kalau uji turunan pertama itu misalkan F itu kontinu pada interval terbuka A sampai B yang memuat titik kritis C. Nah, ini kalau misalnya F aksen X-nya itu lebih dari 0 dan F dan lebih dari 0 untuk interval A sampai C dan dia kurang dari 0 untuk interval C sampai B, itu nilai maksimum lokal. Jadi gini digambar ya, kan dari interval A sampai B nih, interval A sampai B, A B, terus memuat titik kritis C, misalnya di sini ya C-nya. Terus dia F aksen X-nya itu lebih dari 0 untuk semua X dalam A sampai C. Lebih dari 0 berarti sini positif. Terus dia kurang dari 0 dalam interval C sampai B. Nah, ini kalau kita gambar kan gini. Nah, ini naik, ini turun kan. Berarti ntar gini kan interval grafiknya. Tuh ini nyambung pokoknya ya. Nah, di sini. Nah, makanya dia disebut nilai maksimum lokal. Tapi kebalikannya, kalau misalnya dia kurang dari 0 untuk A sampai C, sini negatif. Terus antar B sampai C sampai B dia positif. Kan kalau digambar dia gini ya. Turun terus naik. Nah, makanya dia minimum lokal. Seperti itu. Terus metode yang kedua adalah dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, kalau uji turunan kedua cuman kalau turunan keduanya lebih dari 0 dia itu kebalikannya. Kalau yang pertama tadi kan kalau turunan pertama yang lebih dari 0 itu maksimum, kalau kurang dari 0 minimum. Nah, kalau turunan kedua kebalikannya, kalau dia lebih dari 0 itu minimum, kalau kurang dari 0 dia itu maksimum. Nah, ke contoh soalnya ya. Nah, diberikan fungsi X itu X pangkat 3 plus X kuadrat min X plus 2. Terus kita suruh nentuin nilai ekstrim dan jenisnya dengan menggunakan turunan pertama dan turunan kedua. Dengan turunan pertama berarti carikan tadi dari turunan pertamanya,
3x kuadrat plus 2x min 1. Terus dengan menggunakan rumus, nah itu kan kalau diakar-akarin susah ya, nggak bisa langsung pakai rumus ABC. Rumus ABC itu gimana? Yang ada di sebelahnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal masukin aja. A nya itu 3, B nya 2, C nya min 1, masukin ke rumus, didapat X nya 1/3 dan minus 1. Terus dari 1/3 sama minus 1, nah kita masukin ke garis bilangannya. Nah kalau masukin ke garis bilangannya, ini kan titiknya didapat dari turunan pertama ya, makanya untuk ngeceknya juga titiknya tuh dimasukin ke turunan pertamanya. Itu kan min 1 sama 1/3. Terus nah biar enak, kalau misalnya di sebelah kiri minus 1, misalnya minus 2, antara minus 1 sampai 1/3 0, lebih dari 1/3 1. Kalau dimasukin minus 2 dia jadinya positif, kalau dimasukin 0 negatif, dimasukin 2 positif. Terus digambar jadinya kayak gini, naik, terus kan positif naik, terus negatif turun, terus positif naik lagi kan. Nah makanya nih ketika naik terus turun dia akan maksimum lokal, terus turun naik dia akan minimum lokal. Jadinya maksimum lokal itu di X sama dengan minus 1. Nilainya berapa? Masukin nilai minus 1 ke fungsi X nya. Ingat ya fungsi X nya karena kita mau nentuin nilainya. Udah dapat 3. Terus minimal lokalnya adalah ketika X sama dengan 1/3. Oh itu salah nulis ya, maksudnya itu X sama dengan 1/3 dimasukin nilai 1/3 nya jadinya 49/27. Terus gimana kalau kita pakai turunan kedua? Kan tadi udah dapat turunan pertamanya 3x kuadrat plus 2x minus 1, berarti turunan keduanya 6x plus 2. Nah tadi itu kalau misalnya di turunan pertama itu kan didapat titiknya itu min 1 sama 1/3 kan. Nah titik ini langsung kita masukin ke fungsi turunan kedua. Kalau misalnya pakai turunan pertama kan kita masukin ke garis bilangan ya buat ngecek. Nah tapi kalau misalnya turunan kedua langsung aja dimasukin ke nilai ke fungsi turunan keduanya yaitu 6x plus 2. Ya udah tinggal masukin minus 1 sama 1/3. Kalau misalnya dimasukin minus 1 hasilnya minus 4, terus dia kurang dari 0. Nah tadi dibilang kalau misalnya menggunakan metode turunan kedua, kalau dia kurang dari 0 maka dia akan maksimum lokal. Terus dimasukin nilai 1/3 dia hasilnya positif. Kalau positif F double aksennya itu positif, maka dia akan minimum lokal. Nah sama kan kayak turunan pertama, kalau misalnya dia di minus 1 dia itu maksimal lokal, di 1/3 dia itu minimum lokal, seperti itu. Nah cukup sekian review materi dari saya dan pembahasan soalnya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih kurang jelas atau kata-kata saya yang susah